Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, bolehkah zakat ke anak yatim? Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena anak yatim bukan bagian dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Jadi kalau mau zakat itu ke yang lemah, yang dekat dengan kita adalah fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kalau zakat ke anak yatim nggak bisa. Kenapa? Karena anak yatim itu tanggung jawab kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, mengantuk di dalam sholat. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ngantuk di dalam sholat, maka itu hukumnya makruh ya. Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan jauh lebih baik. Jadi kalau teman-teman dalam keadaan mengantuk di dalam sholat, itu tidak ada masalah sih, sholatnya tetap sah aja. Nah makanya usahakan sebelum sholat itu wudhunya yang baik ya, supaya tidak mengantuk, menguap di dalam sholat ya. Termasuk mendongakkan kepala ke atas ketika sholat itu adalah sesuatu yang dimakruhkan, tidak dianjurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bagaimana caranya agar ketika ada non muslim yang meninggal dunia, ketika ada non muslim yang meninggal dunia, kita boleh mengucapkan kepadanya bacaan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi kita dilarang untuk kemudian mendoakannya agar Allah mengampunkan dosa-dosanya. Ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 113 bahwa ada larangan kita untuk mendoakan kawan-kawan kita yang non muslim agar diberikan ampunan oleh Allah Azza wa Jalla ketika mereka telah meninggal dunia. Jadi cukup doakan, cukup lakukan bacaan innalillahi wa inna ilaihi rajiun saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, doa agar kita diberangkatkan oleh umroh, untuk umroh maksudnya. Nah kita ini kan kadang-kadang pengen ya kita berangkat umroh, maka caranya gimana? Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doanya adalah Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Nah inilah kita baca 3 kali setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya, untuk supaya kita itu bisa diberangkatkan oleh Allah umroh. Kadang-kadang umroh ini bukan cuma soal kemampuan, tapi soal jemputan dari Allah. Banyak orang yang mapan yang belum dijemput oleh Allah, banyak yang biasa-biasa aja tapi dijemput oleh Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, pernah nggak di sosial media kita selalu mendengar orang atau melihat orang mengetik bacaan qabiltu? Apa arti qabiltu? Jadi ketika ada konten islami, dia menjawab di bawahnya qabiltu. Apa arti qabiltu? Qabiltu itu adalah aku membenarkan. Jadi seandainya ada kata-kata seperti itu, maka jawabnya cukup dengan qabiltu saja. Artinya aku membenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, bacaan ruku dan sujud boleh nggak cuman 1 kali aja? Oke. Imam Syafi'i mengatakan boleh 1 kali, Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Tapi kedua-duanya sepakat kalau sholatnya berjemaah 3 kali aja cukup. Tapi kalau sholatnya itu sholat sendiri, lebih dari 1 kali jauh lebih baik. So ikut yang mana? Terserah teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, kalau kita ingin berwudu, yang penting itu adalah niat, basuh muka, tangan, kepala, kaki, dan tertib. Jadi yang wajib dalam wudu itu cuma 4 bagian loh: muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Apakah kumur-kumur wajib wudu? Tidak, cuman sunnah wudu aja. Apakah basuh lubang hidung wajib wudu? Tidak, dia cuman sunnah wudu aja. Maka yang paling penting yang dibasuh ketika wudhu adalah muka, tangan, kepala, kaki. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, jaga wudhu ya 24 jam. Habis wudhu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Orang yang jaga wudhu, insya Allah kalau dia mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya mati syahid loh. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. So teman-teman jangan lupa jaga wudhu ya. Kalau habis wudhu ambil aja lagi, insya Allah hati makin adem. Jangan lupa sholat juga, jangan lupa tinggalkan yang wajib, sehingga orang yang mati dalam keadaan berwudu maka matinya mati syahid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham cara menyampaikan salam dari orang lain kepada Rasulullah ketika kita berada di Raudhah. Kadang-kadang kita pergi umroh kan banyak aja tuh yang titip salam. Hei, titip salam kepada Rasulullah ya gitu. Dan orang yang titip salam tuh banyak. Kadang-kadang kita bingung mau gimana. Nah, gimana caranya? Cara yang pertama adalah kita masuk Raudhah. Biasanya sebelah kanan kita adalah mimbar Rasulullah dan sebelah kiri kita adalah makam Rasulullah. Ketika kita udah disampaikan bahwa kita berada di dalam Raudhah, teman-teman boleh sampaikan salam dari sahabat-sahabat lain kepada Rasulullah. Caranya begini: Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Itu adalah 3 makam yang berada di dalam Raudhah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab, min muslimin wal muslimat, dari kaum muslimin dan muslimat. Kenapa kita katakan muslimin dan muslimat? Karena kita itu nggak bisa sebutkan nama orangnya satu persatu. So teman-teman semua kalau masuk Raudhah kayak gitu aja ya cara nitip salamnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau sholat di Raudhah itu berdoanya lihat ke depan ya. Kalau kita masuk ke dalam Raudhah itu biasanya sebelah kanan kita mimbar Rasulullah, sebelah kiri kita adalah makam Rasulullah. Sholat aja 2 rakaat di dalam Raudhah. Bisa sholat hajat, bisa sholat taubat. Kalau kita di dalam Raudhah bisa sholat duha. Lalu teman-teman salam kanan salam kiri. Lakukanlah sholat 2 rakaat atau 4 rakaat boleh aja ya, tapi jangan terlalu banyak karena waktu di Raudhah itu cuma sebentar. Maka Raudhah maksimalkan untuk berdoa juga. Nah, ketika teman-teman udah sholat lalu kemudian teman-teman bangun lalu menghadap ke kiblat, ngadap doanya ke kiblat ya, jangan ke kuburan Rasulullah, menghadapnya ke kiblat ya. Lalu kemudian silahkan berdoa banyak-banyak dalam keadaan berdiri. Kenapa doa dianjurkan berdiri? Karena biar kita punya waktu yang lebih lama dan tidak terlalu kejepit-jepit ya. Jadi sholatlah 2 rakaat atau 4 rakaat berdiri langsung doa menghadap kiblat. Karena doa di Raudhah adalah mustajab. Jangan lupa catat apa yang mau kita doakan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham cara menyampaikan salam dari orang lain kepada Rasulullah ketika kita berada di Raudhah. Kadang-kadang kita pergi umroh kan banyak aja tuh yang titip salam. Hei, titip salam kepada Rasulullah ya gitu. Dan orang yang titip salam tuh banyak. Kadang-kadang kita bingung mau gimana. Nah, gimana caranya? Cara yang pertama adalah kita masuk Raudhah. Biasanya sebelah kanan kita adalah mimbar Rasulullah dan sebelah kiri kita adalah makam Rasulullah. Ketika kita udah disampaikan bahwa kita berada di dalam Raudhah, teman-teman boleh sampaikan salam dari sahabat-sahabat lain kepada Rasulullah. Caranya begini: Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Itu adalah 3 makam yang berada di dalam Raudhah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab, min muslimin wal muslimat, dari kaum muslimin dan muslimat. Kenapa kita katakan muslimin dan muslimat? Karena kita itu nggak bisa sebutkan nama orangnya satu persatu. So teman-teman semua kalau masuk Raudhah kayak gitu aja ya cara nitip salamnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau tawaf aja dulu, jangan masuk Hijr Ismail. Banyak orang yang salah paham ketika sedang tawaf tuh dia masuk ke Hijr Ismail karena nggak sabar. Nggak boleh. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah, sementara masuk ke dalam Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Maka secara otomatis tawafnya menjadi batal. Toh selesaikan aja dulu tawafnya, selesaikan dulu umrohnya, besok bisa masuk berdoa di dalam Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail itu adalah tempat mustajab doa. Kalau teman-teman masuk saat tawaf, maka tawafnya batal. Kenapa? Karena sejatinya tawaf mengelilingi Ka'bah, bukan masuk ke dalam Hijr Ismail. Karena bagian Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah, berarti masuk ke dalam Hijr Ismail seperti masuk ke dalam Ka'bah, nanti tawafnya tidak sah. Ingat ya, tawaf itu kelilingi Ka'bah, bukan masuk ke dalam Ka'bah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menyampaikan salam kepada Rasulullah ketika berada di Raudhah. Kadang-kadang kita ini sering kan dititipkan oleh teman kita tentang cara salam tentang titipan salam kalau kita berada di Raudhah. Salam ya kepada Rasulullah, salam ya kepada Rasulullah. Maka apa jawaban kita? Jawaban kita adalah ketika masuk Raudhah kita jawabnya seperti ini. Kita menyampaikannya seperti ini caranya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Abu Bakar min kulli muslimina wal muslimat. Seluruh kaum muslimin, setiap kaum muslimin dan muslimat. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lupa siapa aja nama orang yang titip salam kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau kita umroh atau haji udah melakukan tawaf wada, itu tidak boleh lagi ada aktivitas setelah itu di masjid ya. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan saat umroh dan haji. Setelah itu segeralah pulang ke hotel kecuali hanya sekedar menunggu rombongan. Setelah tawaf perpisahan di Masjidil Haram, kita tidak boleh lagi iktikaf di masjid itu atau sholat di masjid itu. Yang lebih parahnya adalah dia pulang dan kembali ke masjid itu untuk melakukan sholat padahal udah tawaf wada, nggak boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sujud syukur harus menghadap kiblat? Oke, sujud syukur itu adalah sujud yang kita lakukan ketika kita mendapatkan sebuah nikmat. Misalnya nih, kita dapat kabar, anak kamu naik jabatan loh. Kan kita sujud ya. Nah, sujud itu kita membaca Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Lalu ketika kita membaca sujud itu, kita tidak perlu menghadap kiblat, di mana aja boleh kok kita melakukan sujud syukur kecuali di toilet dan kamar mandi tentunya. Nah, ketika kita tak mampu melakukan sujud syukur, mungkin karena kita lagi bermotor, lagi naik mobil, maka teman-teman bisa melakukan sujud syukur secara rutin setiap habis sholat. Pokoknya setiap habis sholat sujud aja, baca aja Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Cara menahan amarah. Yang pertama adalah dalam dalil dikatakan idza ghadiba ankum falyaskut. Kalau kalian mendapatkan sesuatu yang menyebabkan kalian marah, maka cara pertama adalah diam. Diam ini bukan sekedar diam, tetapi istighfar dan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kemudian teman-teman boleh berpikir ulang, apakah ini layak dibalas atau layak untuk diklarifikasi atau sekedar diam aja. Kadang-kadang diam adalah sebuah jawaban saat hati menjadi tak tenang karena konflik. Yang penting jangan cepat-cepat membalas saat kita ingin marah, karena biasanya setan akan mengikutinya. Setan akan masuk ke dalam dada kita. Apa tugas setan? Memantapkan hati kita dengan keburukan orang yang kita marahi dan membuka mata kita dari menutup mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa agar dimudahkan urusan. Misalnya nih kita lagi macet, bingung mau gimana, mau ngurus KTP agak dipersulit, mau masukkan anak sekolah agak dipersulit, maka teman-teman bacanya ini aja, Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan dipersulitkan. Itu adalah doa agar Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dalam segala urusan kita. Mau masuk Raudhah kejebak macet, bacanya adalah itu, Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ingin terlindung dari hipnotis, ingin terlindung dari orang yang jahat, orang yang hasad, orang yang hasud, dengki, bahkan ingin terlindung dari sihir atau ilmu hitam, atau terlindung dari binatang-binatang buas, pokoknya semua makhluk. Kalau ingin terlindung dari semua makhluk, doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Itu adalah doa yang harus kita ucapkan, disunnahkan kita ucapkan setiap habis sholat ya. Baca aja 3 kali, atau kalau kita masuk hutan ke tempat-tempat yang kita takuti, maka teman-teman bisa baca itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau was-was kita baca apa sih? Doa yang paling enak dan gampang untuk kalau kita punya rasa was-was adalah baca aja surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu artinya kita terlindung kepada Allah min syarril waswasil khannas, dari kejahatan dan was-wasnya si khannas. Itu adalah doa untuk menghilangkan kita dari rasa was-was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sholat duha. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau dia mau dilakukan per 2 rakaat berarti 2 2 2 2 2 2. Kalau dia mau dilakukan 4 rakaat berarti 4 4 4. Kalau dia dilakukan 2 rakaat caranya sama kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah nanti salam kanan salam kiri pasang niat lagi. Tapi kalau dia dilakukan 4 rakaat sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tapi kalau sholat sunnah dilakukan 4 rakaat itu tak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 dianjurkan baca ayat pendek ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sering gak merasa rasa kentut dalam sholat? Dalam dalil dikatakan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku itu suka kentut dalam sholat, suka merasa kentut." Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya hatta yasma' sautan aw yajida rihan, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Apa makna? Kentut itu dikatakan kentut kalau kita benar-benar kentut ya. Tapi kalau cuman perasaan doang sejatinya itu bukan kentut ya. Karena itu cuman bagian dari was-was setan aja, tidak perlu diulang lagi wudunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jika kita kentut di dalam sholat itu batasnya sampai mana sih? Oke, jadi kalau kita lagi sholat kita salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tuhnya itu adalah kita dapat salam ke kanan baru dia bunyi nih, maka itu tidak batal. Tapi kalau Assalamualaikum maka bunyi kentutnya baru batal. So selagi dapat salam ke kanan tidak perlu mengulang sholatnya. Nanti kalau belum dapat salam ke kanan perlu mengulang sholatnya kalau batal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Menutup bibir dan menutup mata dalam sholat adalah makruh ya. Jadi kalau sholat itu ya buka matanya, buka bibirnya. Dalam fiqih ibadah Said Sabiq dijelaskan membuka mata dan membuka bibir dalam sholat adalah makruh. Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat, kau ulang sholatmu. Kenapa Rasulullah suruh mengulang sahabat sholatnya? Karena jenggotnya nggak bergoyang. So sholat itu buka mata, buka bibir ya. Kalau tutup mata, tutup bibir sholatnya sah sih, hanya saja dia menjadi makruh. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apakah darah ambeien itu najis? Sebenarnya darah itu adalah najis, tapi khusus darah yang karena sakit dan hanya berdarah pada bagian yang sakit itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Saya ambil contoh, misalnya saya sakit bisul, maka bisul itu berdarah. Idealnya darah adalah najis, tapi kalau bisul itu darahnya cuma pada bisul dan pakaian yang melekat pada bisul itu tidak termasuk najis yang tidak dimaafkan. Artinya dia adalah najis yang dimaafkan. Itu berbeda ketika darah bisulnya lengket ke bagian lain dalam baju saya, itu adalah najis. Sama dengan ambeien, selagi darahnya masih pada tempatnya tidak najis. Tapi kalau dalam darah ambeien itu tumpah atau berserakan ke betis, ke paha, itu baru termasuk najis. Jadi selagi pada bagiannya tidak masalah, di luar bagian itu najisnya bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Batuk, pilek, menangis, kemudian flu, sendawa, berdahak, itu semua tidak membatalkan sholat ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk itu. Kalau teman-teman ada yang flu, ada yang batuk, ada yang pilek dalam sholat, abaikan, gak ada masalah. Dalam fikih Said Sabiq dijelaskan bahwa hal yang saya sebutkan tadi itu tidak membatalkan sholat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, hapus semua video-video yang buka aurat dan foto-foto yang buka aurat di sosial media kita ya, karena itu adalah bagian dari dosa jariah. Kalau ada foto yang membuka aurat di sosial media, silahkan dilepas aja atau di privat aja, karena kita pengen hijrah. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Kalau ada akunnya diblokir, ya udah abaikan aja, tapi selagi tidak diblokir maka di privat ya. Itu akan mengganggu proses hijrah kita menuju kepada kebaikan, kan aurat kita kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, kalau lagi terdengar azan berhenti ya baca Qurannya, tidak boleh meneruskan baca Quran saat terdengar suara azan. So kalau teman-teman lagi sholat, lagi baca Quran lalu kemudian azan, tutup Qurannya dan jawab azan. Nah setelah azan nanti baca doa setelah azan, dan kemudian teman-teman boleh melakukan sholat, dan kalau itu setelah itu boleh membaca Al-Quran lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, doa masuk masjid. Orang-orang yang masuk masjid insya Allah akan disayang oleh Allah. Makanya ada doa masuk masjid, yaitu Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Ini adalah cara supaya kita itu disayang oleh Allah. Salah satunya adalah hadir ke masjid, datang ke masjid. Semoga dengan datangnya kita ke masjid, kita dibukakan pintu kasih sayang Allah. Karena doa masuk masjid adalah Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, bagaimana cara menjawab azan jika di kamar mandi? Nah teman-teman semuanya, sering kan kita mendengar azan tapi kita pengen masuk ke kamar mandi nih. Maka caranya adalah, cara pertama jawab azan dulu sebelum ke kamar mandi. Loh gimana kalau akhirnya kita terdesak, kita nggak tahan? Maka caranya adalah boleh jawab di kamar mandi, tutup bibirnya dalam hati. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau nggak nyaman? Maka boleh dibiarkan dulu azannya berlalu, nanti setelah keluar dari kamar mandi baru dirapel untuk menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, kenapa riba itu tidak boleh? Pertama, karena konsep dari hutang piutang adalah harusnya meringankan beban. Dengan kita melakukan hutang riba, itu bukan meringankan beban, malah akan menambah beban. Yang pertama, dalam riba ada bunganya. Yang kedua, kalau kita nggak sanggup bayar, barang kita akan dia tarik. Dan yang ketiga, kalau kita terlambat ada dendanya. Salah satu dari instrumen ketiga ini termasuk riba. Kenapa? Karena dia goror. Goror itu adalah dia melakukan aktivitas hutang piutang, atau adalah aktivitas hutang piutang yang harusnya memudahkan, tolong menolong, ta'awun, tapi akhirnya menyulitkan. Itu sebab hutang riba nggak boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, sering gak ragu dalam ibadah? Udah habis wudhu terus ragu, tadi saya udah basuh tangan gak ya? Habis sholat ragu, tadi saya udah tahiyat awal gak ya? Maka kaidahnya adalah asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Ketika keraguan-raguan itu kita kerjakan setelah melakukan sebuah kebaikan itu, maka abaikan. Jadi kalau kita tawaf pun ini udah 7 atau 6 ya, 7 atau 6 ya, maka anggap aja tidak ada masalah. Pokoknya kalau keraguan-raguan itu muncul setelah kita melakukan ibadah, abaikan. Itu berbeda jika keraguan-raguan itu muncul saat kita telah melakukan sebuah ibadah, saat kita sedang melakukan ibadah. Kalau sedang melakukan ibadah, misalnya kita ngambil wudhu terus ragu, tadi nih aku udah basuh kepala nggak ya? Boleh diulang. Tapi kalau setelah melakukan ibadah jangan diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, lakukan sujud syukur yuk setiap mau habis sholat, atau maaf setiap habis sholat. Setiap setelah selesai sholat, salam kanan salam kiri, lalu kemudian sujud dan baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Lakukan aja, ada atau tidak ada nikmat, lakukan aja sujud syukur, karena sejatinya nikmat Allah itu ada. Lakukan sujud syukur setiap habis sholat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan pernah khawatir. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampunkan semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Semua dosa itu Allah akan ampunkan. Harus tauhidnya benar, tidak boleh khawatir. Banyak di antara kita yang merasa dosa itu banyak, sehingga Allah tidak akan mengabulkan dosa-dosa kita. Itu adalah salah, bahwa sesungguhnya Allah adalah maha pengampun semua dosa. Yakin aja, yang penting penuhi syarat bertaubat. Di antaranya menyesali yang terjadi, berjanji tidak mengulang lagi, dan memperbanyak melakukan sholat sunat taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham cara melakukan sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat adalah sholat yang dianjurkan untuk mengurangi dosa kita di masa lalu. Caranya adalah sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Nah, setelah melakukan sholat sunat taubat, nanti kita banyak-banyak minta kepada Allah untuk mohon ampun ya. Zikir setelah sholat sunat taubat adalah Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca aja sering-sering, sekaligus kita memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan kita.